Terima kasih. Nanti kita akan buka lagi untuk sesi kedua tanya jawab ya. Ini kita akan coba ke narasumber dulu. Pertama saya mau minta tanggapan dari Mbak Fitria nih. Ada pertanyaan dari Mas Mukowim soal peta masalah yang dihadapi oleh seorang pembina ya, ketika harus membina anak-anak yang datang dari antah berantah gitu, yang nggak kita kenal, keluarganya beda, latarnya beda. Itu masalahnya seperti apa sih kalau dirunut, dipetakan dari masalah yang paling ringan sampai yang paling berat itu seperti apa yang dihadapi di asrama? Silakan Mbak Fitria. Ya, jadi kalau pemetaan masalah itu sejak menggunakan aktivitas nilai-nilai di Living Values, saya membagi ada dua. Jadi kita memisahkan antara permasalahan dengan pelanggaran. Jadi kalau sebelum tahun 2010 saya itu pindah ke asrama, sebelumnya ke asrama model pesantren. Sebelumnya saya asrama bentukan UNICEF, kemudian di sana saya 7 tahun, kemudian saya pindah ke asrama model pesantren, yaitu di Subang pertama kali saya bekerja. Nah, di situ sebelumnya saya melihat di pesantren-pesantren itu digabung antara pelanggaran dan permasalahan. Akhirnya yang dipakai hukuman gitu. Nah, saya mencoba melakukan suatu diskusi lah dengan para pimpinan-pimpinan pondok untuk kami melakukan pemilahan antara masalah dengan pelanggaran. Jadi dipisah. Kalau permasalahan itu kami pendekatannya lebih pendekatan penyadaran. Itu kalau permasalahan. Tapi kalau pelanggaran kita lebih mendekatinya lewat aktivitas konsekuensi. Nah, di situ saya menggunakan kalau untuk pelanggaran saya menggunakan pendekatan ke anak-anak itu aktivitas yang membangun kesepakatan disiplin kolaborasi. Itu yang saya gunakan ke anak-anak. Di mana dia memiliki konsekuensi atas suatu tindakannya di rumah yang baru, rumah besar yang baru. Nah, kalau permasalahan itu kami bekerja sama dengan guru BK, dengan psikolog untuk permasalahan. Nah, 3 bulan pertama biasanya yang terjadi di asrama itu permasalahan terberat itu adalah homesick. Ranking pertama itu homesick. Di mana dia kangen dengan segala apapun yang ada di rumah, dia membanding-bandingkan. Kalau di rumahku nggak gini, kalau di sini nggak gini, kalau di tempat kayak gitu 3 bulan tuh masih terbawa dia membandingkan. Itu akhirnya dampaknya dia kayak semacam melakukan pemberontakan kecil gitu. Misalnya dibangunin nggak mau, kalau bangun harus bangun jam 4. Di rumahku nggak harus bangun jam 4. Pokoknya kalau masih masanya sholat subuh ya jam 5 juga nggak apa-apa, jam 6 juga nggak apa-apa, nah seperti itu. Nah itu homesick, permasalahan nomor 1. Permasalahan nomor 2 yaitu sakit. Biasanya 3 bulan pertama di asrama itu anak-anak mengalami yang namanya sakit emah. Yang sebelumnya tidak punya emah, dia punya emah. Kenapa? Dia belum bisa makan makanan dapur asrama. Gitu. Karena di asrama nggak ada pilihan lain kalau nggak makan apa yang ada di dapur asrama. Yang nggak biasa sarapan makan nasi, yang nggak ada pilihan, nggak bisa makan roti. Gitu. Yang kalau nggak mau makan nasi, yang nggak makan sampai siang, risikonya. Akhirnya anak-anak mengalami sakit emah. Itu yang tingkat kedua, permasalahan. Permasalahan tingkat ketiga yaitu anak-anak mengalami homesick, kemudian sakit fisik yaitu emah paling banyak. Yang ketiga yaitu kehilangan barang, itu permasalahan tingkat 3. Kenapa? Karena anak-anak, saya melihat di atas tahun 2010, anak-anak itu nyaris kurang menghargai barangnya. Contoh, dia dari rumah dibawain botol minum. Kan dia ke masjid, kemana-mana kan bawa botol minum, itu dia tinggal. Gitu. Dari mulai kaos kaki, botol minum, pulpen, itu 3 bulan pertama tuh hilang semua bahasanya. Nah, itu permasalahan yang terjadi, 3 permasalahan besar 3 bulan pertama. Nah, sedangkan kalau pelanggaran, itu kami pisah pendekatannya. Itu sih Mas Iqbal, Pak Mukoyim yang ada selama ini yang saya hadapi di asrama gitu. Oke. Terima kasih Mbak Fitria, ini mengingatkan saya sebagai mantan anak asrama ya. Persoalan-persoalan yang disebutkan oleh Mbak Fitria dan banyak di antara peserta di sini juga mungkin mengalami hal yang sama ya, para tinggal di boarding gitu.